video kali ini saya ingin menjelaskan tentang bentuk-bentuk keterampilan dan kemampuan bahasa dalam perkembangan bahasa anak usia dini. Yang teman-teman mungkin masih bingung tentang materi tersebut atau lebih ingin tahu lagi tentang materi tersebut, mungkin bisa langsung saja kita simak penjelasan dari saya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang bentuk-bentuk keterampilan dan kemampuan bahasa, perkembangan bahasa anak usia dini. Yang pertama, ada keterampilan bahasa. Keterampilan bahasa merupakan bahasa itu sering disebut dengan bunyi yang dihasilkan dari mulut manusia dan dipakai oleh masyarakat untuk berkomunikasi, mengidentifikasi diri, dan bekerja sama. Keterampilan bahasa dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni aspek reseptif dan aspek produktif. Aspek reseptif bersifat penerimaan dan penerapan, sedangkan aspek produktif bersifat pengeluaran dan pemroduksian bahasa, baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian ada manfaat keterampilan bahasa. Keterampilan bahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi dalam masyarakat. Banyak profesi dalam kehidupan bermasyarakat yang keberhasilannya itu antara lain bergantung pada tingkat keterampilan bahasa yang mereka miliki. Misalnya berprofesi sebagai manajer, guru, maupun yang lainnya. Kemudian ada aspek-aspek perkembangan bahasa. Yang pertama ada keterampilan mendengar atau listening skill. Yang kedua ada keterampilan berbicara atau speaking skill. Yang ketiga ada keterampilan membaca atau reading skill. Yang keempat ada keterampilan menulis atau writing skill. Kemudian ada keterampilan mendengar atau listening skill. Mendengar merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa, ragam, lisan, dan bersifat reseptif. Dalam bahasa pertama, biasanya itu disebut juga dengan bahasa mereka akan memperoleh keterampilan mendengar melalui proses yang tidak disadari. Ada dua jenis situasi mendengar, yaitu situasi menyimak secara interaktif dan non-interaktif. Interaktif itu juga disebut sebagai tatap muka atau lewat perantara. Kemudian yang non-interaktif itu seperti mendengarkan TV, film, ataupun radio. Kemudian ada keterampilan mendengar. Keterampilan mendengar ada 4, yaitu menyimpan atau mengingat unsur bahasa yang didengar menggunakan daya ingat jangka pendek. Kemudian berupaya membedakan bunyi-bunyi yang membedakan arti dalam bahasa target. Yang ketiga ada menyadari adanya bentuk-bentuk tekanan dan nada. Yang keempat ada membedakan dan memahami arti kata yang didengar. Tujuan mendengar itu mendapatkan fakta, menganalisis fakta, mendapatkan inspirasi, dan juga untuk menghibur diri. Untuk strategi listening teams, merupakan strategi pembelajaran yang diawali dengan pemaparan materi pembelajaran oleh guru. Selanjutnya, guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok tersebut. Setiap kelompok mempunyai peranan masing-masing. Kemudian ada keterampilan berbicara atau speaking skill. Dalam keterampilan berbicara terdapat beberapa keterampilan mikro dan juga harus memiliki
dimiliki oleh pembicara dalam melakukannya, seperti mengucapkan bunyi-bunyi yang berbeda secara jelas, menggunakan tekanan nada intonasi secara jelas dan tepat sehingga pendengar dapat memahami apa yang diucapkan pembicara. Kemudian menggunakan bentuk-bentuk kata, urutan kata, serta pilihan kata yang tepat. Yang keempat ada menggunakan register atau raga bahasa. Yang kelima menyampaikan kalimat-kalimat utama. Yang keenam berupaya mengemukakan ide-ide atau informasi tambahan guna menjelaskan ide-ide utama. Yang ketujuh ada berupaya agar wacana berpautan secara serasi sehingga pendengar mudah mengikuti pembicaraan. Kemudian ada keterampilan membaca atau reading skill merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulis dan bersifat aktif reseptif. Terdapat 5 tahapan keterampilan membaca, yaitu tahap fantasi, pembukaan konsep diri, membaca gambar, mengenali bacaan, dan juga membaca lancar. Kemudian ada keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan ini dipandang menduduki hierarki yang paling rumit dan kompleks di antara jenis-jenis keterampilan bahasa lainnya. Keterampilan-keterampilan mikro yang diperlukan dalam menulis yaitu menggunakan ortografi dengan benar, memilih kata yang tepat, menggunakan bentuk kata dengan benar, mengurutkan kata-kata dengan benar, dan juga menggunakan struktur kalimat yang tepat dan jelas bagi pembaca. Kemudian, memilih genre tulisan yang tepat, menggunakan ide-ide atau informasi utama didukung secara jelas oleh ide-ide atau informasi tambahan, mengupayakan terciptanya paragraf dan keseluruhan tulisan koheren sehingga pembaca mudah mengikuti jalan pikiran atau informasi yang telah disajikan. Yang kesembilan ada membuat dugaan seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca sasaran mengenai subjek yang ditulis. Kemudian ada kesimpulannya. Kesimpulannya, aspek perkembangan anak usia dini terdapat perkembangan bahasa yang sangat bermanfaat jika dioptimalkan pada anak yang digunakan untuk berkomunikasi kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Di dalam perkembangan bahasa mempunyai 4 aspek keterampilan, yaitu keterampilan mendengar, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Keempat aspek tersebut sangatlah penting untuk perkembangan bahasa dan keterampilan bahasa bagi anak usia dini. Nah, gimana teman-teman tentang penjelasan bentuk-bentuk keterampilan dan kemampuan bahasa anak usia dini? Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah informasi bagi teman-teman semuanya. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga mendapatkan manfaat yang baik dan juga bisa untuk bahan referensi lainnya. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk menonton video penjelasan bentuk-bentuk keterampilan dan kemampuan bahasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.